saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana rupa tampang kita atau roh kita di surga kekal pada waktu dulu. Waktu kita tinggal di surga kekal sebelum turun ke bumi. Perlu digarisbawahi saudaraku bahwa sebelum dilanjutkan ya, bahwa kebenaran-kebenaran ilahi yang saya sampaikan diajarkan oleh Roh Kudus, bukan dogmatika yang manapun, bukan teologi aliran apapun. Ini murni Injil Kerajaan Allah yang dapat Anda fahami, Anda nikmati memakai hikmat akal budi, mengenakan kacamata ilahi, agar roh saudara dan roh saya dapat merasakan faktanya. Jadi yang kita pentingkan adalah faktanya, bukan untuk berdiskusi, berdebat kusir maupun bukan kusir. Fakta yang akan saya dan saudara rasakan, yang akan saudara rasakan, Anda rasakan kapanpun, dimanapun. Nanti akan digambarkan ya bagaimana penggambaran rupa kita, roh kita di surga kekal. Bagaimana tampang kita sebelum turun ke bumi. Bagaimana wajah bentuk kita sebelum turun ke bumi kelak. Dan nanti akan setelah kembali ke surga kekal. Tapi nanti itu bagian yang lain. Adakah kita berkeluarga di sana? Banyak yang mencintai istrinya, mencintai suaminya, sungguh-sungguh, lalu tanya kepada Pak Matius, kepada saya, Pak Matius, nanti di surga kami bertemu lagi nggak dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak saya? Apakah ada bidadari? Apakah tampangnya muda atau tua atau anak kecil kelak? Kalau matinya masih kecil, nanti di surga kekal jadi anak kecil. Atau kalau udah tua, kasihan juga di surga kekal, harus pakai tongkat gitu. Tidak demikian saudaraku. Sebelum turun ke bumi, roh saya dan roh saudara, roh manusia, roh kita semuanya disebut sebagai makhluk tua-tua. Wahyu 4 ayat 4. Makhluk tua-tua. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Disebut tua-tua karena termasuk makhluk ciptaan Allah yang awal. Ya, seperti halnya dengan Lucifer, sama-sama diciptakan awal. Tinggalnya saya dan saudara, roh saya dan roh saudara, perhatikan baik-baik. Dulu sebelum turun ke bumi, tinggalnya di tengah surga kekal, bukan di pinggiran. Di tengah surga kekal bersama Allah yang Maha Esa. Luar biasa kan? Wahyu 4 ayat 1 sampai 3. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata itu duduk seorang. Duduk seorang menggambarkan Allah yang Maha Esa. Duduk seorang saudaraku. Kita lanjutkan. Bagaimana atau siapa diri kita waktu di surga kekal? Siapa diri kita waktu di surga kekal? Wahyu 4 ayat yang ke-4. Wahyu 4 ayat ke-4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 Di sekeliling tahta Allah yang Maha Esa. Terus
Dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. wow, kita memakai pakaian putih, artinya kita makhluk yang taat, yang kudus kepada Sang Maha Pencipta. Terus, Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. saudaraku yang kekasih, kita sudah mengenal apa yang disebut ketujuh roh Allah. Kita sudah melihat apa yang disebut Roh Kudus yang jumlahnya tak terhingga, yang dikatakan sebagai 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Allah itu roh, maka sulit sekali dihitung. Ya, roh bisa satu, bisa banyak. Gambarannya adalah api, bisa jadi lilin, bisa membakar rumah, dan seterusnya. Itu gambaran ciptaan Allah yang fana saja, namanya api, bisa sedikit, bisa banyak. Saya ingin sampaikan kepada saudara, sekali lagi, jumlahnya tak terhingga. Ada lagi yang bersama kita, makhluk statis. Kalau kita kan makhluk dinamis, ada lagi makhluk statis yang hebat-hebat. Perhatikan, luar biasa mereka, hebat-hebat, tapi makhluk statis. Kalau kita kan makhluk dinamis. Wahyu 4 ayat 6. Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Saudara yang kekasih, jadi jarak, kita punya jarak antara Allah yang Maha Esa dengan diri roh saya dan saudara, roh makhluk tua-tua, ada jarak. Jadi kita cuma melihat apa yang disebut sebagai kemuliaannya, ada jarak. Jaraknya disebut sebagai atau digambarkan sebagai lautan kaca bagaikan kristal. Ya, terus di tengah-tengah tahta itu, Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. ya, makhluk penuh dengan mata. Nanti kita akan kapan-kapan kita bahas detail. Makhluk penuh mata bisa melihat kemana-mana, ke saudara Allah, ya, mengelilingi Allah yang Maha Esa. Terus, Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, menunjukkan hebatnya, kekuatannya luar biasa. Penggambarannya singa kalau ciptaan di bumi. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Seperti anak lembu, ya, kayak kelihatannya penuh kasih. Terus, Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. seperti muka manusia, cerdas. Lanjut. Dan Makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. burung nasar, ya, bisa terbang kemana-mana, yang bisa melihat kelemahan makhluk ciptaan Allah yang lain. Perhatikan apa yang dikatakan, yang diserukan oleh makhluk tersebut. Lanjut. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Bersayap 6 untuk menunjukkan sayap rohani. Bersayap 6. Terus, Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. tidak berhenti-hentinya berseru siang dan malam. Jadi kalau ada seorang istri hamba Tuhan pernah mengeluh kepada saya, Pak Matius, sebetulnya saya nggak pengen ke surga kekal. Loh, kenapa ibu? Nanti saya udah bosen Pak, di sana suruh nyanyi lagi. Ya, di sini saya udah nyanyi rohani, ngelilingin Bapak dan seterusnya, tetapi di sana suruh nyanyi lagi. Saya bilang suara ibu paling 3 oktav, kalau nggak 2 oktav. Ya, di sana sudah ada makhluk yang berseru menyanyi siang dan malam, mungkin ribuan oktav. Iya kan? Jadi bukan kita ke surga nanti bukan kalau kita cuma nyanyi-nyanyi, bukan. Banyak kerjaan kita nantinya.
Tapi kita lanjutkan. Apa yang diteriakkan oleh mereka? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yang kekal, yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang kekal. Itu seruannya, menginformasikan. Pertanyaannya, terus kita gimana? Kita makhluk ini gimana? Lanjut. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Yang hidup sampai selama-lamanya, Allah yang Maha Kekal. Maka ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia. Tersungkur saya dan saudara, roh saya dan roh saudara tersungkur, saudara. Lanjut. Di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang menyembah. Di sini banyak manusia memerintah Tuhan. Di sana kita menyembah. Kita dulunya adalah yang menyembah Allah yang Maha Esa. Terus menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota. Saya rohani kuasa atau kekuasaan yang kemuliaan yang kita punya dilemparkan ke bawah. Dan di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku yang kekasih, kita percaya, roh kita percaya bahwa Allah Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pencipta adalah yang menciptakan semuanya. Banyak oknum manusia di sini. Cuman masalah bumi aja dia bilang yang menciptakan bukan Allah, nggak ada Allah. Bumi itu jadinya karena Big Bang. Wah, luar biasa. Selanjutnya, tatkala Allah yang Maha Esa yang adalah Maha Sistem. Perhatikan, Allah yang Maha Esa itu Maha Sistem. Buktinya, saya dan saudara ciptaannya. Saya dan saudara memiliki sistem. Bisa bernafas, bisa melihat, kita bisa melirik kiri, melirik kanan, itu sistem. Ingin menerapkan sistem manajemen pemeliharaan makhluk ciptaannya. Jadi selanjutnya setelah diciptakan, Allah ingin memeliharanya. Tentu ada sistem, ada cara. Ya, makhluk-makhluk yang khususnya dinamis itu dibutuhkan suatu pemeliharaan yang khusus. Sesuai dengan satu kehendak Allah, sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan rencana Allah yang tercantum di dalam sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya yang dimeterai dengan 7 meterainya. Wahyu 5 ayat 1. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Siapakah yang layak membuka gulungan kitab yang bisa ngajarin semua ciptaan, semua makhluk ciptaan? Siapa yang bisa mengajarin semuanya itu? Mengajarin itu bahasa umum aja. Yang mengajarkan itu siapa? Lanjut. Dan membuka meterai-meterainya. Membuka meterai-meterai, membuka seluruh rahasianya satu persatu. Tetapi tak satu pun, perhatikan ayat 3. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. No one, tidak satu pun makhluk ciptaan Allah yang bisa. Kenapa? Karena memang mereka penciptaan. Ya, hanya makhluk tua-tua yang tahu. Kita tahu ya, bukan berarti dapat mengajarkan. Yang sanggup membuka, tahu siapa yang sanggup. Ayat selanjutnya, ayat 4.
4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu Yes. ataupun melihat sebelah dalamnya. Iya. Terus Ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. iya. Siapakah yang disebut sebagai anak domba Allah? Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa dia mau berkorban. Tangan Allah mau berkorban. Kalau tangan Allah tetap memiliki hukum sebab akibat, yaitu kalau masuk ke dalam air yang diciptakan, ya basah. Namanya hukum sebab akibat. Allah yang Maha Pencipta menugaskan anaknya, firman-Nya, tangannya untuk merekrut makhluk tua-tua yang dinamis dan hebat. Merekrut saya dan saudara, merekrut roh-roh saya dan roh saudara. Saudaraku yang kekasih, untuk melaksanakan program besar ilahi, untuk mengajarkan, untuk belajar dulu, untuk belajar isi gulungan kitab yang 7 meterainya dan mengajarkan. Para makhluk tua-tua memiliki sayap rohani pengharapan tinggi. Saya dan saudara, sayap rohani pengharapannya tinggi. Buktinya berani turun ke bumi. Kenapa? Karena risiko untuk turun ke bumi hanya tinggal sepertiga yang akan balik ke surga kekal, saudaraku. Ya, saya dan saudara berani mendaftarkan diri karena apa? Karena pengen menjadi anak Allah. Tadinya cuma ciptaan. Pengen menjadi raja-raja, pengen menjadi imam-imam Allah di surga kekal kelak. Di bumi saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, oleh anak domba Allah. Wahyu 5 ayat 6 sampai 9. Perhatikan baik-baik. Mari roh kita mengingat pada saat sebelum kita turun ke bumi. Roh kita mengingat, yang tahu cuma roh kita. Roh saya dan roh saudara, tubuh saya dan tubuh saudara. Saya umur 72, 71 tahun, 73 tahun yang lalu turun ke bumi. Rohnya cuma baru 72 tahun. Oke, lanjut. Wahyu 5 ayat 6 sampai 9. Maka aku melihat di tengah-tengah kata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Lanjut. Yang diutus ke seluruh bumi. Lalu yang diutus ke seluruh bumi. Jadi ada 3. Anak domba, Roh Kudus yang banyaknya tak terhingga, terus malaikat-malaikat terang, dan yang menjadi calon anak Allah adalah saya dan saudara, roh saya dan roh saudara. Lanjut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, saya dan saudara menyaksikan bagaimana Allah Bapa, Allah yang Maha Esa menyerahkan gulungan kitab itu kepada sang anak domba untuk diajarkan kepada saya dan saudara, kepada kita di bumi ini. Ini dia. Ya, saya dan saudara sudah terlanjur tanda kutip. Nah, lanjut. Kita memegang kemenyan, cawan emas penuh dengan kemenyan dan seterusnya. Nanti kita suatu saat akan dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, saya dan saudara sedang digembleng, diajarkan, dididik menjadi imam-imam Allah kelak kalau bisa pulang ke surga, dan raja-raja kalau kelak di surga. Kita dilatih di sini. Perhatikan. Berapakah yang akan kita perintah? Makhluk apakah? Ayat 11.
Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Kita tengok miniaturnya deh, tanda kutip. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang di bumi ini, harimau dan segala macam, itu miniaturnya. Makhluk tua-tua yang berani turun ke bumi, termasuk saudara, Anda dan saya, diberi tubuh alamiah, ini dia, ya, yang fana, yang sementara sebagai sarana tubuh rohaniah saya dan saudara yang kekal untuk menjadi sarana pendidikan, sarana digembleng, sarana diseleksi. Saya dan saudara di bumi belajar aneka pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan yang jahat nggak ada di surga. Maka kita tanda kutip terpaksa turun ke bumi. Aneka kebenaran, berbagai hukum sebab akibat, berbagai hukum dan rencana Allah, digembleng untuk memenangkan aneka kesusahan, memahami berbagai kemahaan Allah, diajar menerapkan manajemen Allah Tritunggal. Banyak sekali pelajaran saya dan saudara. Masing-masing roh manusia belajar aneka kebenaran dalam praktek untuk dapat mengajarkan isi gulungan kitab nanti waktu kita di surga. Nanti kalau kita bisa pulang ke surga sebagai anak-anak Allah, menjadi apa? Menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi dan menjadi raja-raja bagi tadi makhluk yang banyaknya luar biasa. Saya dan saudara memiliki rupa yang berbeda. Kalau tadinya seperti tadi, setelah kita masuk ke surga, kalau kita pulang, lain lagi. Seperti apa rupanya? Sampai jumpa. Haleluya. Amin.